Ya, isu dan wacana calon presiden kini tidak hanya menjadi obrolan para elit, namun masuk sudah ke warung-warung dan pelosok negeri. Tingkah pola calon pemimpin negara menjadi pergunjingan, mulai dari pujian hingga menguliti sisi kelam dari calon. Informasi kini tidak terbatas, isu-isu menyeruak melalui berbagai media dan dinikmati semua kalangan. Disinilah tim kampanye dan juga tim relawan berperan, dan untuk meraup simpati maupun menelusuri dan meluruskan isu-isu sehingga menjadi komoditas dari para pemenang. Dan di studio kini telah hadir tim Tuasa Kato Nasional yang siap memenangkan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Dan saya sudah berada langsung oleh Ketua Tim Tuasa Kato Nasional, Pak Firdaus Abdi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di samping ini sudah ada tokoh masyarakat kita yang tidak asing lagi, ada Laksamana 1 TNI Purnawirawan Bapak Datuk Arnold. Kalau kita katakan Datuk Batudung Ame. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Baik, ini hari ini kita tahu sendiri, memang Sumbar ini memang bukanlah Pulau Jawa di mana pertarungan ini terjadi. Namun peta politik provinsi ini, Sumbar, menjadi perhitungan. Dan siapapun yang akan dipilih ini tergantung oleh para tim pemenang dan juga adalah tim relawan pastinya. Dan kalau kita catat ini sudah 1,5 bulan semenjak 2 calon presiden ini telah mendaftarkan ke KPU dan sudah banyak hal yang dilakukan. Sementara di Sumbar, ini apa saja yang sudah dilakukan? Dan sebelumnya ada hal yang menarik untuk tim Jokowi. Ini tim Jokowi, tim relawannya sangat terkenal dengan berbagai nama. Yep. Ada Laskar Jokowi, ada komunitas Jokowi, dan juga bahkan bernama Gema Jokowi. Nah, relawan Tuasa Kato ini apa pula yang dilakukan dan juga apa maknanya dari ini? Ke Pak Firdaus. Baik, terima kasih. Relawan Tuasa Kato ini sudah kita deklarasikan di Jakarta tempo hari, dan itu dihadiri oleh orang Sumando kita, Sumando nenek mama kita, Bapak Muhammad Yusuf Kala, dan juga beserta Ibu Mufidah Yusuf Kala. Relawan Tuasa Kato ini menghimpun orang-orang Minang dimanapun berada, baik di rantau maupun di ranah, yang kira-kira satu ide dengan kita untuk bagaimana memperjuangkan pemimpin bangsa ke depan yang betul-betul lahir dari rakyat, untuk rakyat dan mencintai rakyat, bukan lahir dari partai untuk partai dan mencintai partai. Dan gerakan ini terus menggelinding, dan saya rasa orang-orang Minang yang ada di rantau dan di ranah tadi berhimpun di dalam relawan Tuasa Kato itu untuk menyatukan tekadnya memenangkan tadi. Arti dari Tuasa Kato itu maknanya seia sekata baru kita bertuah, bersengketa kita akan celaka, kira-kira begitu. Dan ini seluruh di Indonesia dibentuk untuk tim relawan ini. Relawan Tuasa Kato fokusnya adalah untuk Sumatera Barat, dan kita support tim relawan Tuasa Kato Sumatera Barat yang dipimpin oleh saudara Marzul Ferry. Tetapi relawan Tuasa Kato ini juga ada di provinsi-provinsi lain di mana ada komunitas-komunitas perantau Minang dan organisasi-organisasi Minang. Kemudian juga bahkan di luar negeri, di Malaysia juga ada relawan Tuasa Kato, di Thailand juga ada relawan Tuasa Kato. Semua mereka itu ikut memberitahu kepada rusanak-rusanaknya, famili-familinya di kampung halaman tentang siapa figur dan sosok calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Kita tidak boleh menggunakan black campaign. Kita hanya positif campaign yang kita lakukan, menyampaikan apa itu visi misinya Jokowi JK, apa itu profilnya, karakternya, track recordnya. Kemudian kita mengcounter isu-isu yang black campaign tadi itu terhadap Jokowi dan JK ini. Oke, baik, itu salah satu yang dilakukan oleh tim relawan. Tapi sudah 1,5 bulan ini kita juga pengen tahu apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh tim relawan. Dengar-dengar banyak baksos ya Pak ya, untuk tim relawan ini. Oke. Beda tim sukses dengan tim relawan. Tim sukses itu dibentuk resmi oleh partai, dia wajib hukumnya menjalankan tugas itu secara bekerja keras, ada punishment dan reward terhadap hasil dari pilpres. Tapi relawan ini adalah keterpanggilan. Ini adalah sunat jadinya gitu kan ya. Ini karena loyalitas, karena hubungan organisasi, karena rasa prihatin dan segala macam. Nah,
keterpanggilan ini menyebabkan mereka menghibahkan waktunya, tenaganya, mungkin uangnya, dan segala macam mereka akan lakukan. Dan sejauh ini saya melihat relawan-relawan yang berbagai macam itu tumbuh setiap hari untuk Jokowi JK ini. Tidak ada suatu deal-deal segala macam sehingga mereka bergerak, tidak ada. Tidak ada juga di sini masalah dana yang berlebihan, tidak ada. Mungkin kalau kita lihat-lihat di jalanan, di mana-mana, di media, iklan yang banyak siapa, poster yang banyak siapa. Kalau kita lebih kepada memperkaya masyarakat dengan informasi-informasi yang tepat dan akurat untuk masyarakat bisa mengambil keputusan apa yang akan mereka ambil keputusan itu. Oke, baik. Ini tim relawan yang dilakukan oleh inisiatif, dan juga kalau kita katakan di tim relawan ini kan banyak berbagai macam, dan kalau dengar-dengar juga di posko di beberapa tempat kita juga membuka untuk dana, membuka rekening khusus untuk Jokowi JK, dan ini tim relawan di Sumbar juga seperti itu? Sama. Jadi kadang-kala kita heran ya, di posko kita itu ada tukang bakso yang datang ke situ, dia nyumbang bakso dia. Ayo makan gratis. Ada yang mengantarkan baju juga, dia nyumbang sekian, dia nyumbang sekian. Jadi ada yang menyumbang berupa duit, ada yang nyumbang berupa tenaga. Ini kadang-kadang kita tidak duga-duga aja, ini hanya karena simpatinya mereka bahwa ini adalah wakilnya mereka. Sosok Jokowi JK ini, rakyat itu merasakan inilah saya, ini mewakili saya, ini saya. Tidak seperti barangkali selama ini pejabat-pejabat atau calon-calon pemimpin itu ada gap penampilannya, pembawaannya, protokolernya, dan segala macam. Rakyat itu merasa jauh. Ini enggak, ini saudara saya nih yang menjadi presiden, dia hantarkan apa yang bisa dia lakukan. Dan di posko sendiri kita juga melakukan bakti-bakti sosial gitu kan ya. Di posko kita di sini kita menyebutnya bahkan markas besar relawan Tuah Sakato Sumatera Barat. Itu ada donor darahnya dan lain-lain sebagainya. Kami juga melakukan hal-hal yang sifatnya positif dan membantu kepada masyarakat. Baik, ini sebelum kita akan bicara tentang elektabilitas dan juga berapa sih persentase kemenangan yang akan dilakukan di Sumbar, tapi kita akan bahas dulu soal relawan. Ini kan kita punya tim pemenang, di mana ada perkumpulan dari partai-partai yang tergabung. Koordinasi untuk tim relawan dengan tim pemenang sendiri seperti apa? Oke, tim partai itu mereka sudah punya SOP-nya. Mereka terdaftar di KPU. Tim relawan itu bergerak semampu dan semaksimal yang mungkin mereka bisa lakukan. Ketika tim relawan akan beraktivitas, biasanya kita selalu lapor nih ke tim kampanye. Jangan nanti bertabrakan gitu kan ya. Kalau tim kampanye dia tidak perlu melapor kepada relawan. Tim kampanye resmi ini akan mensupport tim relawan ini, apalagi yang dia butuhkan, apalagi yang dibutuhkan. Nah, ini sinerginya adalah saling memberitahu, saling mengisi dan sebagainya. Oke, baik. Ini tim relawan yang tergabung untuk di Tuah Sakato ini, kita tidak menutup mata adalah peran JK sebagai orang Sumando. Apakah itu hanya isu itu saja yang kita usung sehingga terbentuklah untuk strategi ini menjadi strategi pemenangan? Oke. Kalau jawaban itu, orang Minang ini orang yang berpendidikan, orang yang cerdas ya. Semua itu dia punya. Jadi kita bukan hanya gara-gara Sumando. Tidak. Sumando itu ada Sumando nenek mama, ada Sumando kacamiang, ada Sumando lampi. Apa katanya saya? Pada itu lain tahu kan? Nah, kita enggak asal Sumando kita. Ada juga Sumando yang tukang copet di pasar segala macam kan? Ini Sumando nenek mama yang sudah kita lihat kiprahnya, mau jadi wapres pun atau tidak jadi wapres pun perhatiannya itu luar biasa ke Sumatera Barat. Ketika beliau menjadi wapres, apa yang enggak dibangun besar-besar di Sumatera Barat? Tanpa beliau jadi wapres, dia tetap juga mengunjungi Sumatera Barat. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kita juga lihat figur Jokowi. Jokowi yang akan jadi presiden ini cocok juga enggak? Ternyata kita lihat memang mau tidak mau ya, sekarang ini rakyat itu kelihatannya berkehendak Jokowi ini harus jadi presiden. Apa buktinya? Buktinya hasil survei. Hampir semua hasil survei waktu pencalonan itu semua memenangkan Jokowi. Dan bahkan orang mengatakan dengan siapa saja Jokowi ini berpasangan akan menang. Nah, kalau itu konotasinya, Sumando kita ini paling tepat bagi kita untuk kita pilih
mendampingi Jokowi. Oke, baik. Kira-kira begitu. Oke, Sumando paling tepat untuk kita dukung. Saya ke Pak Datua sebagai tokoh masyarakat dan sebagai Datua, untuk urgensinya seorang Nini Mama dan juga anak kemenakan ketika Sumando, apakah sudah harus sepakatkah atau diserahkan sajalah ke individu masing-masing? Pak Datua, bagaimana melihatnya? Baik, Mbak Pina, untuk menjawab masalah itu di dalam tatanan adat Minangkabau, masalah Sumando, orang Sumando ini tentu memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dalam lingkungan yang lebih luas. Tentu saja kalau itu dikatakan Sumando, tentu kita di sini Sumando yang baik. Sumando yang baik sering juga di dalam istilah lain kita pakai Sumando Niniak Mama. Niniak itu berarti orang yang kita teladani. Mama itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat juga melindungi dan membina. Nah, oleh karena itu di dalam masyarakat Minang, Sumando ini tentu harus menjadi titik perhatian kita. Sumando yang baik, sering ungkapan di tengah masyarakat itu didudukkan di kursi narancak, dilalokkan di kasur yang empuk. Di situ. Jadi wajar menurut pendapat saya ada masyarakat Minang menoleh kepada orang Sumandonya atau melihatkan apresiasi kepada orang Sumandonya yang baik. Demikian, Mbak Pina. Oke, baik. Ini sepertinya strategi Sumando ini menjadi titik berat tim pemenangan dari Jokowi. Tapi apakah Jokowinya ini sebegitu kenalkah dengan Sumber? Nanti kita akan jawab dulu, Pak. Silakan ngopi, dan pemirsa tetap saksikan kita akan bertemu saat lagi. Seakan-akan dengan 18 kepala daerah dari 19 kepala daerah di Sumatera Barat ini menjadi ketua tim pemenangan di sana, kemudian diupload 80%, ya boleh-boleh sajalah. Jadi sekarang ini yang bertarung rakyat dengan pejabat, begitu aja lah. Mana yang banyak jumlah rakyat dengan jumlah pejabat? Anda masih bersama Ngopi dan kita masih mengapa pilih Jokowi dan JK, dan saya masih ditemani langsung oleh Ketua Tim Relawan Tua Sakato Nasional, ada Bung Firdaus Habe dan juga Pak Arnold dari Datua Batudung Ameh. Ini tadi kita sedikit terhambat soal isu lokal. Memang sekarang menjadi, untuk di Sumbar, isu lokal adalah yang menjadi starting point. Karena kalau dikaitkan untuk partai, kita mengaitkannya lebih kepada PDIP, mungkin tidak seberapa besar untuk pemenangan di Sumbar, dan begitu juga dengan PKB. Namun terhadap isu lokal, sepertinya tim Jokowi ini punya starting point yang lebih. Dan ketika Sumando dan Pak JK menjadi yang titik sentral, tapi kita harus bertanya, sudah seberapa tahukah Jokowi ini terhadap Sumbar? Mungkin ke Bung Firdaus. Ya. Kalau sudah seberapa tahu, tentu Jokowi tahulah dengan Sumatera Barat, pastilah. Semua orang rata-rata tahu ya. Mendalamin tentu lebih dalam Pak Yusuf Kala Sumando kita. Dalam hal ini kalau isu lokal ya, saya kira sudah tidak terbantahkan lagi bahwa JK itu menjadi magnet tersendiri di Sumatera Barat ini kan. Kalau saya kaitkan tadi yang ke Sumando lagi sedikit penegasannya, ada saya diajarkan tempoh hari oleh Pak Datuk juga, bahwa bedakanlah antara Tunggane dengan Sumando itu. Tunggane itu batang di awak, buah di orang.
Sumando, batang di orang, buah di awak. Ikut Sumando, Sumando adalah buah lama oleh JK ini kan ya. Kalau tunggan nih batang di awak dirawat pula dulu batang ini belum tentu berbuah. Buah jatuh pula ke orang. Ini tidak. Ini Sumandonya yang sudah batangnya sudah berbuah sekarang buahnya ke kita. Itu sudah tidak terbantahkan. Sekarang kita melihat figurnya Jokowi. Nah, Jokowi ini secara elektabilitas dia sudah tinggi ya. Sudah semua orang mengatakan di setiap survei itu dialah pemenangnya. Jadi seberapa Jokowi mengenal Sumatera Barat tidak begitu penting bagi kita. Yang penting ada JK di situ yang sangat tahu tentang Sumatera Barat. Kemudian dikaitkan lagi dengan partai-partai pendukung ya. Ini partai-partai besar, ini partai-partai kecil. Bahkan ini partai ini mungkin tidak begitu welcome nih orang di Sumbar. Bedakan antara pemilihan legislatif dengan pilpres. Pemilihan legislatif di kota, di provinsi, di nasional, ribuan orang pesertanya. Jadi ketika memilih itu betul-betul kadang-kala kita prihatin ya melihat spanduk mohon doa restu, mohon suara, satu suara Anda sangat berarti bagi kami. Kadang kayak mengemis dia tuh meminta suara orang ya. Kita memilih siapa yang kita pilih waktu anggota DPR itu tidak menentukan sekali kebijakan dia itu kepada kita. Masih ada kawan-kawannya yang lain. Masih ada juga pemerintah yang belum tentu menyiapkan sesuai dengan program dia. Tapi kalau pilpres, nggak ada hubungan dengan partai. Yang dipilih adalah figur. Hari ini dia menaikkan BBM, hari ini mempengaruhi kita. Hari ini dia gratiskan sekolah, mempengaruhi kita. Hari ini dia gratiskan kesehatan, langsung pengaruhnya pada kita. Maka kita himbau semua masyarakat. Kalau Anda dulu mungkin pemilihan legislatif, golput segala macam. Jangan coba-coba. Bangsa dan negeri ini membutuhkan suara Anda itu. Pilihlah siapa yang sesuai dengan hati nurani, pikiran yang sehat. Sehingga peran satu suara Anda itu akan ikut menentukan kemana arah bangsa ini. Sama dengan kita memilih seseorang itu dengan menentukan asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kita lihat track recordnya, kita pelajari semuanya, tentukan pilihan. 5 tahun masa depan kita ditentukan dari satu suara kita itu. Jadi nggak ada urusan dengan partai pendukung. Dan berarti tidak ada linier antara pileg dan juga pilpres untuk tim pemenang dari Jokowi. Tadi menarik terhadap menjual figur. Dan jika memang JK menjadi primadona untuk kita memenangkan dalam strategi, tapi Jokowi kita katakan cukup membius untuk masalah belusukan. Pak Datua, terhadap hal ini untuk di masyarakat belusukan mungkin kita arahkan kepada konten Sumbar. Ini lapau-lapau, potensi lapau untuk kota terhadap figur yang tadi dikatakan oleh Bung Firdaus. Seberapa pengamatan Bapak untuk di Sumbar saat ini terhadap perbincangan terhadap Jokowi JK? Jadi begini Mbak Binar, kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi tentang belusukan, sebenarnya bagi masyarakat Sumatera Barat ini sebetulnya sangat cocok. Karena yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat ini sekarang ini adalah memang pemimpin yang tidak menjaga jarak dengan rakyat. Belusukan itu adalah satu indikator bahwa pemimpin tidak memiliki jarak dengan rakyat. Dia selalu dekat, dia selalu mendengarkan apa yang terjadi di tengah rakyatnya. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Apalagi di dalam konteks kepemimpinan ini, masyarakat Sumatera Barat ini mengenal pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Jadi tidak ada jarak yang panjang, jarak yang jauh antara pemimpin. Jadi belusukan Jokowi yang dilakukan di daerah-daerah lain, mungkin belum khususnya di Jakarta dan Solo, tapi belum dilaksanakan di Sumatera Barat. Untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya, memang hal ini yang cocok bagi Sumatera Barat. Dan terhadap pemanfaatan potensi lapau dan juga warung-warung kopi, kalau orang-orang yang down to earth tadi untuk yang belusukan sepertinya sangat menjual. Bapak melihat apakah sudah banyak yang mengota lapau terhadap Jokowi ini? Saya melihat begitu. Jadi setiap lapau-lapau yang pernah saya ngopi, saya kunjungi, makan goreng pisang di sana, saya tanya,
memang perhatian masyarakat Sumatera Barat di Lampau-Lampau ini terhadap Jokowi ini saya lihat memang sangat respect dan sangat tinggi. Dan mereka tuh berharap tampil pemimpin ini sebetulnya di Indonesia ini. Oke, baik. Ini saya ke Bung Firdaus. Ini kita terhadap elektabilitas dari Jokowi. Ketika tim relawan sudah dan juga bekerja dengan berbagai metode bakti sosial dan juga menghimpun sendiri dana, tapi kita belum tahu seberapa persenkah kemenangan dari Jokowi ini. Karena tim sebelah ini sudah ngomongin 80%. Jokowi ini berapa nih? Oke, jadi saya juga senyum-senyum aja kan ya. Seakan-akan dengan 18 kepala daerah dari 19 kepala daerah di Sumatera Barat ini menjadi ketua tim pemenangan di sana, kemudian diupload 80%, ya boleh-boleh sajalah. Jadi sekarang ini yang bertarung rakyat dengan pejabat, begitu aja lah. Mana yang banyak jumlah rakyat dengan jumlah pejabat? Nanti kita buktikan. Kalau di kami, kita sudah melihat ya, kekuatan itu kita juga coba ukur. Yang jelas, black campaign yang dilakukan ini kan luar biasa nih. Sehingga satu saja ya, misal kita sebutlah ya, tentang Jokowi. Kan tadi saya bilang, JK jangan diragukan. Nah Jokowi kan baru dikenal nih. Wah dia katakan orang tuanya Jokowi ini begini, begitu, agamanya non-muslim. Nah ini kan sensitif di Sumatera Barat. Isu ini aja satu arah yang ada, sehingga masyarakat, wah terpaku ke situ. Sekarang kami counter. Ini tidak benar, inilah yang benar. Kalau sudah di counter berapa persen kita? Oke ya, misalkan yakinnya? Contoh ya, saya ada bawa buku sini. Boleh saya lihat nih buku? Ya. Iya. Ini buku Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi. Ini ada di Gramedia, bukan khusus untuk kampanye-kampanye saja. Ini orang bisa belajar siapa itu Jokowi, sosok seperti apa Jokowi. Semua masyarakat bisa beli ini di Gramedia. Nah, saya setelah kami turun tim relawan bersama-sama dengan tim kampanye yang resmi, hitungan kami di internal dan juga saya dengar dari media lain, itu sudah ada peningkatan elektabilitas kepada Jokowi. Kita bicara sumber ya. Nah, kita bicara sumber. Nah, insya Allah sudah ada peningkatan itu. Dan ini akan berjalan terus. Ini nggak susah. Kantong suara kita berada di Batu Sangkar saja atau Oh tidak, bagaimana? Kita ada di Bukit Tinggi. Besar acara kita kemarin Bukit Tinggi. Padang, posko kita luar biasa. Mabes kita sebut, markas besar. Ada Bukit Tinggi, ada Tanah Datar udah jelas lah ya, karena Lintau kampungnya Ibu JK. Ada Padang sendiri, dan semua akan kita sampaikan itu. Bahkan bila perlu ke Mentawai. Saya bilang tidak terlalu susah adalah orang melakukan black campaign, kan susah payah tuh meyakinkan orang memutar balik fakta itu. Kemudian kami datang menyampaikan kabar berita yang baik, yang benar. Yang tinggal di masyarakat itu adalah yang putih, yang hitam kan hilang. Nah 9 Juli pasti masyarakat itu akan memilih yang benar, bukan yang salah itu, yang sesat-sesat begitu. Dan target kami adalah memenangkan di Sumatera Barat ini. Kalau tidak, kami juga malu kepada Sumando, kamam kok diletakkan. Saya katakan sekali lagi, Sumatera Barat ini hanya sekitar 1,5% dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Secara kuantitatif kecil. Mungkin saja orang tidak menjadikan ini target itu kan ya, tetapi secara kualitatif bagi kita di Sumatera Barat ini ada Sumando Nenek Mama. Yang kedua ini kepentingan Sumatera Barat. Yang ketiga adalah orang Sumatera Barat ini di mana dia di merantau segala macam, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia ketua organisasi, dia direksi perusahaan, pengaruhnya itu cukup besar kepada orang di sekitarnya. Ini jadi, tadi ada hal yang menarik menyebut tentang saudagar Minang dan juga perantau yang berusaha. Ini kalau tidak salah Bang Firdaus ini merupakan perantau di Surabaya di Jawa Timur. Dan untuk perantau ini dan juga saudagar Minang, bagaimana bentuk masuk ke dalam dukungannya terhadap? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ketika beberapa kali pilpres kita ini yang lalu, mungkin sebelumnya dijawab karena pertanyaannya bagus, kita tahan dulu, kita ngopi dulu. Boleh. Karena kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini dan tetaplah di Ngopi. Ini sebagai seorang, kalau kita katakan perwira Laksamana, dan ini perwira pensiunan. Bapak melihat bagaimana TNI hari ini kok pada ribut semua sih?
masih bersama Ngopi dan kita masih membahas kenapa pilih Jokowi dan JK, dan saya masih ditemani oleh Ketua Tim Tua Sakato Pak Firdaus HB dan juga langsung didampingi oleh Pak Dato Arnold. Tadi kita tersekat terhadap ini pengaruh saudagar Minang dan perantau. Ini sangatlah signifikan. Tapi para perantau itu kan juga memilih yang lain. Nah, seberapa optimiskah para Gebu Minang sendiri yang dikomandoi oleh Bung Firdaus Abil untuk menguatkan pada dukungan ini? Oke, saya luruskan dulu. Saya dulu Ketua Gebu Minang Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Tempo hari sudah ada pergantian, jadi sudah 10 tahun saya di situ sudah cukup. Saya lebih banyak sekarang di nasional. Jadi saya diangkat oleh Ketua Umum Gebu Minang Pusat, Pak Yamin Datuk Tan Maliputi, itu sebagai Korwil Indonesia Timur. Ini pertanyaan yang bagus dan sensitif saat ini. Selama ini pilpres itu calon-calon itu ada di sana, di sini, di situ, dan di belakang, di depan. Ada 4 calon. Sehingga ketika kita rapat atas nama organisasi, selalu dikatakan di Gebu Minang tuh, wah kita organisasi tidak bisa berpihak nih. Walaupun ada Pak JK di situ Semando, tapi kita tersebar di mana-mana. Nanti kita pecah-pecah, sulit. Oke. Sehingga kita dahulu itu hanya orang saja yang tampil, tidak organisasi. Tapi kali ini tidak. Kali ini hanya pertandingan tuh berdua. Di situ atau di sini, Semando atau tidak. Jadi kalau tidak pilih Semando berarti tidak, selesai. Nah, saya sampaikan gitu dalam rapat. Akhirnya Gebu Minang Pusat dengan bismillahirrahmanirrahim menyatakan pernyataan resminya dan menandatangani deklarasi. Deklarasi yang kita bacakan di Jakarta itu ditandatangani oleh saya sebagai Ketua Relawan Tua Sakato, Gebu Minang oleh Pak Yamin Datuk Tan Meliputi, dan Pak Fahmi Idris mewakili tokoh masyarakat. Jadi resmi organisasi Gebu Minang mendukung Semando Nenek Mama berpasangan menjadi wakil dari Jokowi dalam pilpres yang sekarang ini. Baik, sekarang tapi kalau Minang keseluruhan tidak bisa kita mengklaim, tapi kami menyebutnya adalah semua orang Minang yang bernaung di bawah Tua Sakato akan memilih Jokowi JK. Oke, baik. Ini tanggapan dari Pak Datuk, ternyata para perantau ini dan juga para saudagar dan juga Gebu Minang sudah satu suara terhadap dukungannya. Pak Datuk menanggapinya seperti apa? Ya, kebetulan saya juga berdomisili di Jakarta. Berdasarkan pengamatan saya, ya pada dasarnya sebagian besar bahwa masyarakat perantau itu sudah barang tentu akan mendukung Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Di dalam tanda petik Pak Yusuf Kalla selaku orang Semando. Tetapi persoalannya ada 1-2 yang tidak setuju, yang tidak sepakat. Itu menurut saya itu hal-hal yang lumrah, itu manusiawi saja. Ya. Oke, baik. Ini kita mengarah kepada black campaign ataupun negatif campaign yang saat ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau saya sebagai mengamati ini kedua belah pihak, dan ada hal yang menarik adalah isu pelanggaran HAM yang dilakukan, yang dihembuskan untuk Prabowo. Dan saya mau melihatnya kepada Pak Datuk ini sebagai seorang, kalau kita katakan perwira Laksamana, dan ini perwira pensiunan. Bapak melihat bagaimana TNI hari ini, kok pada ribut semua sih? Begini, apa yang terjadi pada tahun 98, saya waktu itu masih berdinas aktif. Tentu barangkali saya bukan dalam kapasitas saya pada waktu itu untuk melihat secara dalam, karena setiap perwira di lingkungan ABRI pada waktu itu, DKP itu sudah ada prosedurnya. Jadi yang menjadi anggota DKP itu sama atau satu tingkat pangkatnya. Padahal waktu peristiwa 98 itu saya masih berpangkat Letnan Kolonel pada waktu itu. Tapi beginilah, saya tidak mau dan tidak kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Tapi penjelasan-penjelasan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administrasi oleh pelaku-pelaku sejarah pada waktu itu, ya itulah barangkali yang dipahami gitu, ya itu saja.
Ya. Jadi saya tidak akan memberikan penilaian, tidak akan memberikan pembebaran karena itu di luar kapasitas saya. Oke, baik. Kalau saya lebih mengarah kepada ketika tidak mau menilai itu, kita melihat figur dari Jokowi. Jokowi itu kalau dikatakan tidak segahar atau tidak punya pangkat apapun terhadap apapun seperti yang di sebelah. Sebagai orang purnawirawan, kenapa Bapak melihat sosok Jokowi ini seperti apa untuk masalah ketegasannya? Kalau itu yang ditanyakan kepada saya, justru saya melihat Jokowi itu adalah sosok yang tegas. Begini, Mbak, secara kasat mata ketegasan seseorang itu bisa dilihat daripada kata-katanya, daripada gerak-geriknya. Ini secara kasat mata yang bisa dilihat. Ketegasan ini khususnya di dalam lingkungan TNI, khususnya militer, itu kita dapatkan dari bangku pendidikan. Dasar kemiliteran kita dapat. Diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana bersikap. Itu diajarkan. Tapi Pak Jokowi tidak pernah mendapat pendidikan militer seperti itu. Ia berbeda tampilan tata bicaranya, tampilan gerak-geriknya dengan yang mengalami pendidikan militer jelas berbeda. Tetapi parameter dari suatu ketegasan kan tidak tergantung kepada kata-kata yang diucapkan, tetapi tergantung kepada sikap, tergantung kepada perilaku, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana teguh kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Itu jadi bukan tergantung kepada bagaimana tampilan dan kata-kata. Itu. Oke, baik. Ini kepilihan dari ketegasan tidak hanya dari suatu kata-kata, dan ini keluar dari seorang Laksamana 1 TNI bahwa melihatnya lebih ketegasan pada sikap. Kita melihat ke Bung Firdaus ini untuk memenangkan hati Sumatera Barat, ini tentunya harus ada strategi, dan apa untungnya rakyat Sumatera Barat memilih Jokowi. Tapi saya belum mendengar program masa depan Jokowi terhadap Sumatera Barat. Apakah akan masuk pada Sumatera Tengah terhadap pembangunan yang di dalamnya juga ada sumber. Kita cari contoh adalah Tol Sumatera. Mungkin sebagai ketua tim relawan atau yang sudah berada di nasional ada kesebut-sebut terhadap itu. Oh, tentu. Kalau kita kaitkan dengan Sumatera Barat dan figurnya Jokowi ini kan pengusaha, ya. Jadi dia akan tentu lebih mudah konsennya untuk pengembangan dunia usaha dan segala macam. Orang Minang ini kan menonjol di dua sisi, dagang dan pendidikan. Jadi orang Minang berdarah dagang. Program-program di ranah Minang ini nanti untuk masalah pasar dagang itu sudah sehari-harinya Jokowi lah. Dan Jokowi juga tidak suka dengan mal-mal yang berlebihan itu. Nah, di kita memang pasar tradisional itu yang diinginkan oleh masyarakat, akan tumbuh dan berkembang itu. Kalau kita lihat juga di sebelah lah, tetangga sebelah misalkan ya, kita sejauh yang kita tahu dulu kita menyebut ada MP3I ya, Master Plan Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia kan. Ketua timnya itu kan langsung Pak Hatta Rajasa. Tidak menjadi prioritas itu Sumatera Barat. Jadi nggak dilihat itu Sumatera Barat oleh beliau kan. Ya, baik. Nah, tapi kalau ada Jokowi JK, saya yakinlah nanti mungkin itu bisa direvisi sedikit lah atau dibuatkan foniknya bagaimana dengan Sumatera Barat. Karena ada di situ Sumando kita, dan Jokowi pasti konsen bagaimana ke depan UKM, PKL, pedagang-pedagang, pasar-pasar tradisional itu menjadi kekuatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Motornya nanti adalah ranah Minang. Cocok program Jokowi dan figur Jokowi untuk orang Minang. Baik, pembangunan infrastruktur yang tadinya tidak dalam konsep M3E1 tadi, ini juga akan masuk dalam konsep Jokowi nantinya? Oh, pasti. Untuk sumber? Nah, pasti, kita mintakan itu. Oke, baik. Ini ada hal yang menarik ketika debat kemarin saat Jokowi dan Prabowo menyinggung soal industri kreatif.
Tadi kita tahu sendiri Sumbar ini industri kreatifnya juga banyak. Apakah ada juga konsep kita yang bisa dikembangkan di Sumbar terhadap pemenangan strategi itu? Ya, justru Sumbar cocoknya dengan industri kreatif. Sumbar tidak cocok dengan industri besar. Jadi mana ada pabrik di Sumatera Barat? Satu-satunya pabrik Sumatera Barat semen Padang. Itu pun anak perusahaan dari dulunya semen Gresik gitu kan ya. Tidak akan ada pabrik rokok di sini, tidak akan ada pabrik gula. Nggak ada orang mau jadi buruh. Tapi kalau yang kreatif itu banyak Sulaman. Kemudian kalau di Koto Gadang itu perak dan segala macam. Ini akan diberdayakan lagi dengan adanya program Jokowi JK dalam masalah industri kreatif ini. Jadi sangat cocok untuk Ranah Minang industri kreatif, bukan industri besar di Ranah Minang yang cocok. Oke, baik. Ini terhadap suatu kalau kita katakan program-program yang harus diselaraskan untuk ke Sumbarnya. Ya. Karena apa untungnya juga kita memilih kalau tidak ada feedback untuk Sumbar sendiri. Dan bicara tentang Black Campaign, ini ada hal yang menarik yang mungkin yang bisa kita minta klarifikasinya. Ini ada agenda penting, ini tentang Jokowi terhadap kesejahteraan guru. Dan di Sumbar ini, isu Sumbar ini terhadap pasangan ini katanya akan menghapus tunjangan guru. Terhadap hal ini bagaimana? Karena guru-guru di Sumbar ini sudah ketar-ketir ini. Inilah yang kadang-kala kita geleng-geleng kepala ya, kehebatan mereka memutarbalikkan fakta, kehebatan mereka kelompok sebelah ini menyebarkan isu-isu yang black campaign itu ya, tidak ada seperti itu. Jadi mereka itu betul-betul sistematis kayak yang tabloid obor dan lain sebagainya, mengatakan Jokowi begini begitu, termasuk tadi yang tunjangan guru, nggak ada seperti itu, tidak seperti itu. Oke, baik, tidak seperti itu. Dan apakah yang untuk Sumbar yang akan diuntungkan itu yang akan kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Datuk dan juga Bung Firdaus. Silakan ngopi dulu karena kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini, dan pemirsa tetaplah di Ngopi. Oke, Pak Firdaus, ini coba berikan saya satu alasan kenapa rakyat Sumatera Barat ini harus memilih Jokowi JK? Masih di Ngopi dan kita masih membahas kenapa rakyat Sumatera Barat memilih Jokowi dan JK, karena saya akan menanyakan langsung pada tim relawan nasional Tuas Sakato, ada Bung Firdaus HB dan juga Pak Arnold. Ini segmen terakhir dan sebenarnya masih banyak yang harus kita counter isu dan akan kita tanyakan ini karena banyak juga hal-hal yang lain, tapi waktu yang membatasi kita. Dan ada hal yang menarik terhadap Jokowi dan juga hal-hal lainnya, ini mengarah kepada kebudayaan, Pak Datuk. Ini kalau kita tahu tim Jokowi ini dan JK harusnya mengarah juga pada kebudayaan nasional. Kalau kita menggambarkan terhadap wajah Ndeso, otak internasional, tapi kalau kebudayaan ini harusnya juga berada di gerbang, karena ada 13 simpul kebudayaan dan Minangkabau salah satunya. Pak Datuk sendiri berharap dan juga melihat gebrakan dari Jokowi JK terhadap kebudayaan Minangkabau seperti apa? Ya, kami sendiri sudah melihat komitmen daripada Pak Jokowi di berbagai pertemuan dengan Pak JK di Jakarta. Memang beliau sangat menarik. Jadi salah satu yang disampaikan tadi itu, industri kreatif tadi itu kan ujungnya, keluaran akhirnya dari itu semua. Jadi melihat perkembangan budaya, bagaimana kearifan lokal dari masing-masing yang ada di seluruh Indonesia itu adalah menjadi titik perhatian beliau. Jadi akan membangun Indonesia itu mungkin bukan hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran orang, berdasarkan teori barat
semata, tidak. Tapi bagaimana mewujudkan budaya yang tangguh. Itu salah satu yang memiliki daya tarik. Kenapa masyarakat mengarahkan perhatiannya kepada Pak Jokowi ini. Nah, cabangnya dan anak-anaknya, keluarannya itu salah satu diantaranya itu nanti adalah pasti ke industri kreatif. Ya. Gitu. Oke, baik. Untuk yang kebudayaan ini kalau kita tahu sendiri juga mengarah pada Sumando yang akan mengangkat kebudayaan nasional. Seberapa harapan dari Pak Datuk sendiri terhadap hal ini? Kalau orang Sumando tidak diragukan lagi itu. Dari yang kami dapat, ada salah seorang putra beliau yang akan diangkat menjadi datuk. Sudah jadi datuk. Sudah jadi datuk. Datuk Raja Penghulu namanya. Datuk Raja Solihin Penghulu. Datuk Raja Penghulu. Oke. Apa kata dan pengarahan Pak JK, Pak Yusuf Kalla kepada anaknya? Sebelum kamu diangkat jadi datuk, berdirikan dulu rumah gadang, rumah adat di Lintau itu. Sekarang fakta kita lihat. Itu permintaan dari ayahnya yang adalah orang Sumando. Jadi begitu betul perhatian beliau. Karena rumah gadang itu adalah simbol. Sementara rumah gadang banyak yang sekarang di Sumatera Barat orang membongkar, mengganti dengan rumah beton. Bahkan orang Sumando kita yang orang Makassar menyuruh anaknya membuat rumah gadang. Itu fakta. Oke, baik. Dan itu merupakan juga bukti dari kepedulian terhadap kebudayaan, untuk melestarikan kebudayaan. Ya, tentu banyak bukti-bukti yang lain. Ya, saya mengambil contoh-contoh karena keterbatasan waktu kita untuk berdiskusi. Saya melihat yang contoh-contoh yang konkret. Oke. Saya ingin sedikit nambahkan yang ini. Ya. Jadi Pak JK itu punya 5 anak, 1 laki-laki. Nah, istrinya orang Payakumbuh. Nah, Solihin inilah yang menjadi datuk. Solihin kala Datuk Raja Penghulu. Pak JK anak yang terkecilnya perempuan bersuamikan orang Solo. Marah Laut namanya. Nah, Marah Laut ini pun jadi datuk. Jadi ada 2 datuk di rumah Pak JK itu. Pak JK dalam itu membina anaknya. Bukan Pak JK menentukan dia jadi datuk, tidak. Anaknya itu mau diangkat datuk oleh kaumnya. Tetapi meminta restu kepada bapaknya, dia akan begini. Dia berikan syarat, sebelum kamu diangkat jadi datuk oleh kaummu, kamu berdirikan dulu rumah gadang itu. Jangan asal-asal ya. Jangan asal-asal. Oke. Akhirnya itu terwujud. Ya. Baik, karena adat budaya itu memang harus diberdirikan, bukan untuk dimainkan saja. Oke, Pak Firdaus, ini coba berikan saya satu alasan kenapa rakyat Sumatera Barat ini harus memilih Jokowi JK. Oke. Katakanlah 2 kandidat itu tadi orang-orang pilihan, orang-orang hebat. 2 sisi saya melihatnya. Sisi pertama dari sisi agama kita yang mengajarkan kalau untuk sebuah kebaikan dahulukanlah yang lebih dekat dengan kita. Memberi zakat pun keluarga dahulu, tetangga dulu, baru yang lain. Ini sudah jelas ada 2 pilihan yang kita kenal, yang kita dekat siapa? Ya Pak JK, Sumando kita, Sumando ini mama, masa pilih yang lain? Ini anggap setara dan sama. Tapi saya yakin ini sudah berkualitas. Setara saja kita sudah pilih Sumando kita, apalagi kalau dia dalam posisi yang di bawah itu. Satu itu. Yang kedua, dalam masalah Sumando tadi itu. Jadi tadi kedekatan, sekarang masalah adat. Pak Datuk tadi mengatakan Sumando nenek mama itu didahulukan selangkah, dihormati, dikedepankan. Ya, kita penghargaan terhadap Sumando, kita lihatkan dengan memilih ini. Jangan ketika kita susah, ketika kita perlu, kita cari Sumando nenek mama kita. Ketika ada suara yang harus kita berikan kepada Sumando nenek mama, kita pura-pura tidak tahu. Itu nggak bisa lah, nggak pas itu secara. Jadi baik secara pendekatan agama, pendekatan secara adat, tidak ada alasan orang Minang untuk tidak memilih Jokowi JK. Itu pendapat saya. Oke, baik. Dan juga kita juga berharap tim relawan dari Jokowi JK ini
tidak hanya dari segi pemenangan, tapi juga untuk menghadirkan supaya masyarakat Sumatera Barat tidak golput nantinya pas tanggal 5 Juli nanti. Dan kita berharap dan terima kasih sudah kedatangannya Pak Datua dan juga Bung Firdaus Abe, dan semoga sukses dan selamat malam. Dan Terima kasih. pemirsa, hiruk pikuk yang kini terjadi pada masa pemilihan presiden ini adalah konsekuensi dari berdemokrasi. Namun setelah itu, kita tentu berharap mereka yang saling beroposisi kembali ini berangkulan untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan seperti yang dicita-citakan oleh kedua calon presiden. Harapan kita sebagai rakyat, presiden 5 tahun ke depan ini adalah tokoh yang benar-benar memperjuangkan rakyat, seperti yang kini mereka umbar di saat kampanye. Memilih presiden ini merupakan hak otonom dari kita semua sebagai rakyat. Maka sudah seharusnya memilih pemimpin yang diyakini mampu untuk membawa kita pada kebaikan. Kita akan bertemu kembali pada episode Ngopi minggu depan. Saya Vina Melwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Right from the start, I knew that I'd found